Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Maulani Nurfari Fauziah, NIM A610192013. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan batas das. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan sungai yang ada pada sebuah das, lalu data Demnas. Baik, data Demnas terlebih dahulu kita ubah menjadi Hillshade. Hillshade bisa kita cari di menu search, lalu kita pilih yang Hillshade Spatial Analysis. Pada Hillshade Spatial Analysis ini, nanti kita akan memasukkan inputnya yaitu data Demnas dan outputnya yaitu Hillshade. Di sini saya sudah mempunyai data Hillshade seperti ini. Nah, lalu jika sudah seperti ini, maka kita bisa membuat batas das. Membuat batas das ini kita menggunakan SHP yang baru. Kita membuat SHP yang baru terlebih dahulu. Sudah membuat SHP, lalu kita melakukan digitasi pada batas das yang sesuai dengan Hillshade yang ada. Di sini saya sudah membuat batas dasnya, maka batas das yang saya miliki yaitu berbentuk seperti ini, berbentuk bulat. Selanjutnya saya akan membuat peta kemiringan lereng. Kita siapkan terlebih dahulu batas das yang sudah kita buat, lalu data Demnas. Kita akan mengubah data Demnas menjadi data kemiringan, yaitu menggunakan Project to Raster. Project to Raster dapat kita search. Lalu pilih Project Raster yang data management. Ya, pada Project Raster ini kita akan mengubah data Demnas ini menjadi data DEM UTM. Data DEM UTM itu yaitu data Demnas memiliki koordinat UTM. Silakan pada input rasternya gunakan Demnas, lalu output rasternya kita biarkan saja, nanti kita ubah menjadi data DEM UTM. Di sini saya sudah mempunyai data Demnas yang UTM. Seperti ini. Lalu data DEM UTM ini akan kita ubah ke data slope terlebih dahulu, yaitu slope spatial analysis. Slope spatial analysis, masukkan input rasternya yaitu data Demnas UTM. Di sini saya sudah membuatnya. Data slope dan juga data reclassify. Jadi sesudah data slope ini nanti kita akan mengubah menjadi data reclassify. Oke, karena kita sudah mempunyai data reclassify, kita ke data reclassify, maka dari data reclassify ini, maka kita akan mengubah ke raster to polygon, sama kita mencari di search raster to polygon. Dari data raster to polygon ini nanti kita
akan mendapatkan data seperti ini. Dari data tersebut, kita akan mendapatkan peta kemiringan lereng. Bisa kita lihat terlebih dahulu field yang ada di atribut. Seperti ini kemiringan lereng. Jadi kita akan mengubah kemiringan lereng sesuai dengan klasifikasi di LCLP, kemudian kelas lerengnya seperti apa, dan kita mengubah menjadi luas. Luas itu dapat kita hitung dengan menggunakan kalkulator geometri. Kemudian pilih area dan kita membuatnya menggunakan hektar. Lalu oke, dan akan seperti ini. Kemudian kita beri kode lereng dengan menggunakan angka Romawi seperti ini. Sudah, maka kita sudah membuat peta kemiringan lereng. Selanjutnya kita akan membuat peta jenis tanah. Maka data yang kita siapkan yaitu data jenis tanah, data tanah sepulau Jawa, lalu kita menyiapkan batas das. Nah, kita akan melakukan klik dari kedua data tersebut, yang inputnya kita menggunakan yang Soyo Grid Group ini, lalu klik fiturnya kita menggunakan batas das. Nah, kalian bisa menyimpan outputnya di tempat penyimpanan. Lalu beri nama peta jenis tanah. Di sini saya sudah melakukan klik tersebut, akan seperti ini. Kita lihat dulu open atribut tabel terlebih dahulu, maka akan seperti ini. Nah, ini tuh ada yang sama, maka kita bisa di solve, kemudian akan kata seperti ini. Ada dua jenis tanah pada batas das. Lalu kita beri kode tanah sesuai dengan jenis tanahnya. Lalu kita menghitung luas pada jenis tanah di solve ini dengan menggunakan kalkulator geometri. Dan square ininya menggunakan hektar. Maka inilah peta jenis tanah dari batas das yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat peta bentuk lahan. Maka data yang kita siapkan yaitu data batas das yang telah kita buat sebelumnya, lalu hillshade, dan peta geologi. Ini merupakan peta geologi yang telah kita georeferensi agar terdapat sistem koordinatnya. Lalu kita menggunakan hillshade saja, dan kita akan memotong batas-batas antara perbukitan di area selatan ini dengan daerah daratan di utara. Seperti sebelumnya, untuk memisahkan ini, kita membuat save file baru, kemudian kita digitasi area-area area perbukitan yang ada di selatan dan area daratan di utara. Kemudian akan terbentuk peta bentuk lahan seperti ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu, kita open atribut terlebih dahulu. Nah, kita akan beri nama pada tiap bentuk lahan, yaitu ini merupakan daerah dataran aluvial, ini merupakan daerah pegunungan terkikis, dan yang
ini merupakan daerah perbukitan terkikis. Lalu kita ubah, lalu kita beri kode sesuai dengan eh, bentuk lahan. Kemudian kita akan menghitung luas pada tiap-tiap bentuk lahan. Caranya sama, yaitu untuk menentukan luas, klik kanan, kemudian calculate geometri, dan pilih yang hektar. Pastikan semua luas ini kita menggunakan hektar untuk agar seragam. Selanjutnya, kita akan membuat peta penggunaan lahan. Untuk membuat peta penggunaan lahan, kita memerlukan data penggunaan land use yang tersedia. Lalu kita klip antara data land use ini dengan batas das. Klip bisa dilakukan dengan pada geoprocessing. Nah, hasil klip ini kita namakan dengan data das before. Nah, kita akan memasukkan Landsat composite seperti ini. Nah, di sini kita akan mengetahui penggunaan lahan terkini. Maka dari itu, kita ekspor data land use das before, lalu kita beri nama data land use after. Nah, dari data land use after ini, kita akan mengubah atau kita menyatukan, misalkan kita menyatukan data dari sawah irigasi, kita satukan dengan sawah irigasi, lalu pemukiman dengan pemukiman, dan sebagainya. Maka akan mendapatkan data sebagai berikut, yaitu data land use after dissolve. Kemudian, data ini kita merge data, lalu kita analisis data land use sebelumnya dengan data land use setelahnya, lalu kita beri nama yaitu land use perubahan. Kita open atribut dulu terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan data perubahan dari ini merupakan data penggunaan lahan sebelumnya, dan ini merupakan data penggunaan lahan setelahnya, dan beberapa merupakan ini merupakan data perubahan lahan. Lalu kita analisis apakah seperti contoh air tawar menjadi air tawar, berarti tidak mengalami perubahan, tidak berubah. Lalu jika ada perubahan, apa yang berubah, seperti belukar atau semak menjadi pemukiman seperti ini. Lalu kita menghitung dan seterusnya. Lalu kita akan menghitung luas seperti sebelumnya dengan klik kanan lalu kalkulasi geometri, dan ingat satuannya kita menggunakan hektar. Oke, segitu saja untuk data peta penggunaan lahan. Selanjutnya kita akan membuat peta unit lahan. Data yang kita gunakan yaitu peta bentuk lahan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta penggunaan lahan. Kita menggunakannya peta penggunaan lahan setelahnya. Lalu kita buat kode pada tiap peta, seperti misal contohnya peta penggunaan lahan, kita buat kodenya terlebih dahulu, misalkan air apa, belukar menjadi bel, gedung menjadi ged, kebun menjadi keb, dan sebagainya. Lalu peta jenis tanah juga, kita buat kode seperti ini.
peta kemiringan lereng, kita buat kode dengan angka Romawi. Semakin curam, semakin besar angka Romawinya. Lalu peta bentuk lahan, kodenya seperti ini. Nah, kita akan melakukan geoprocessing union. Geoprocessing union ini kita akan menggabungkan keempat peta. Lalu kita beri nama unit lahan. Di sini saya sudah melakukannya. Oke, kita yang peta unit lahan seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu dari open attribute-nya. Nah, seperti ini. Oh, ini kita peta unit lahan yang terlebih dahulu. Peta unit lahan ini kita lihat. Nah, kita setelah menyatukan bentuk lahan, lalu jenis tanah, dan sebagainya. Nah, karena masih seperti ini, maka kita akan menyatukannya dan mengeliminate menjadi seperti ini. Nah, ini hasil dari mengeliminate. Ada 51 unit lahan pada batas dasnya. Lalu untuk menghitung luas seperti biasa dengan klik kanan lalu kalkulasi geometri dan pilih hektar. Selanjutnya ya, kita akan membuat peta titik sampel. Kita siapkan data peta unit lahan, lalu search random point. Kita pilih create random point yang data management. Kemudian outputnya kita pilih peta titik sampel dan silakan kita pilih failed, lalu ini field, kemudian linear unit, maaf. Ini kita pilih meter, misalkan 10 meter. Lalu oke. Nah, di sini saya sudah membuat peta titik sampel. Merupakan peta titik sampel hasilnya akan seperti ini yang telah di random. Lalu kemudian kita ekspor datanya menjadi ekspor data dari peta titik sampel ini yang random point itu belum ada XY koordinatnya. Nanti kalau diekspor akan kita ubah menjadi peta titik sampel yang memiliki koordinat. Saya sudah membuatnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan LCLP. Nah, sebelumnya dari peta titik sampel ini kita telah melakukan, kami sekelompok melakukan lapangan untuk penilaian sampel mengenai topografi, tanah tekstur, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, dari hasil lapangan kami ini, kami telah di lokasi petanya kita tentukan, yaitu batas dasnya itu kami merupakan dari Sukoharjo, sebagian Sukoharjo dan lebih banyak itu berada di daerah Wonogiri. Lalu, selanjutnya dari hasil kami telah melakukan pengolahan LCLP ini, hasilnya seperti ini.
di mana kode satuannya lahan. Seperti ini tuh terdapat faktor pembatas kelas dan sebagainya. Kita telah mengetahui bahwa pada kode satuan lahan ini terdapat faktor pembatas seperti ini, lalu kelas seperti ini, dan subkelas seperti ini merupakan lahan tidak dapat digarap atau diolah. Dan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta kemampuan lahan dari Selanjutnya, kita akan membuat peta kemampuan lahan berdasarkan dengan data yang telah kita ambil, data lapangan yang telah kita ambil. Kita open attribute table terlebih dahulu, lalu kita akan membuat field baru. Nah, field baru ini kita beri nama kemampuan lahan, lalu kita beri teks. Nah, pada tiap kode kemampuan lahan ini kita dapatkan dari hasil kelas kemampuan lahan yang ini. Jadi pada ini kita ubah kita masukkan datanya seperti ini. Lalu dari sini kita bisa membuat peta kemampuan lahan dengan mengubah simbologinya. Sama seperti peta-peta sebelumnya, kita bisa mengubah simbologi, lalu kita bisa membuat peta sesuai dengan data yang telah kita cari. Seperti ini. Seperti ini. Sekian video yang telah saya praktikkan dari awal pembuatan batas das hingga peta kemampuan lahan. Terima kasih atas kunjungannya. Saya pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.